Dia turun dari taksi online dengan tepat di gerbang rumah keluarga Prawira. Fikri benar-benar sudah menunggu kedatangan di gerbang seperti itu, seperti yang dia janjikan pada dia. Setelah dia membayar ongkos perjalanan, ia segera berhadap dengan Fikri yang tampak memiliki banyak pertanyaan untuknya. "Assalamualaikum Mas Fikri," sapa dia seraya tersenyum lepas seperti biasanya. "Waalaikumsalam Non. Non dia baik-baik aja kan? Tidak terjadi apa-apa saat sedang berada di luar kan?" tanya Fikri. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja Mas. Kan aku sudah bilang kalau aku ini bukan lagi anak kecil yang perlu dikhawatirkan terus-menerus. Aku sudah dewasa Mas Fikri, dan Mas harus percaya soal itu," jawab dia. "Terus, kenapa Non dia tidak bilang padaku kalau tadi Non pergi untuk bertemu dengan Zain?" Ekspresi dia tidak berubah sama sekali ketika Fikri mengungkit soal pertemuan wanita itu dengan Zainal. Hal itu membuat Fikri semakin merasa penasaran dan ingin tahu mengenai jawaban dia setelah ketahuan bertemu dengan Zainal secara diam-diam. "Deden telepon aku, dia bilang tidak sengaja bertemu non dia yang sedang ketemuan dengan Zain di coffee shop," jelas Fikri. "Mas Deden itu aneh, aku telepon dia berulang-ulang karena ingin mengajaknya bertemu. Ponselnya malah tidak aktif. Saat aku menghubungi Mas Zain dan bertemu di coffee shop, dia malah melapor pada Mas Fikri. Padahal tadi aku sudah menerima penjelasan dari Mas Zain soal peraturan di tempat kerja Mas Deden dan memaklumi kalau dia tidak bisa dihubungi saat bekerja. Hah, aku jadi merasa kesal lagi sekarang gara-gara dia lapor pada Mas Fikri. Seakan ada apa-apa antara aku Mas Zain. Menyebalkan," gerutu dia terang-terangan. Fikri kini menyesal menanyakan soal laporan dari Deden mengenai pertemuan dia dan Zainal. Setelah mendengar gerutuan dia tampaknya benar-benar kesal sehingga wajah tidak lagi terlihat cerah seperti tadi. Fikri baru saja akan mencoba menghibur dia ketika dua wanita mendadak muncul di depan gerbang rumah keluarga Prawira dan mengagetkan dia. "Dia!" seru kedua wanita itu kompak. Dia langsung terbalik, lalu kembali merasa senang dan memeluk kedua wanita yang mengagetkan tersebut. "Rida, Ayu, aku kangen," balas dia tak kalah heboh. Fikri memijat keningnya seketika saat melihat kelakuan ketiga wanita itu di hadapannya. Mereka bertiga melompat-lompat dan berputar-putar seperti anak TK tanpa merasa malu. Ia tak lupa merekam video dengan ponselnya agar Zainal tahu kalau Ayu memiliki kelakuan yang sama seperti dia dan Rida. Rida menghentikan kegiatan tidak berfaedah yang mereka lakukan saat itu usai mendengar ungkapan rindu yang dia ucapkan. "Apa kamu bilang? Kangen? Dasar tukang bohong. Sudah 2 hari kamu ada di desa ini, tapi tidak ada inisiatif untuk menemui kami duluan. Terus sekarang kamu bilang kangen pada kami. Mana bisa kami percaya ucapanmu itu, Di? Mana bisa?" omel Rida. "Ya betul itu, kamu sudah berada di sini sejak kemarin, tapi kata Pak Tarjo, kamu malah menghabiskan waktu berkumpul dengan Mas Fikri, Mas Deden, dan Mas Zain. Kalau kamu kangen sama kami, seharusnya kamu mencari kami dan menghabiskan waktu bersama kami," tambah Ayu. Dia bisa menangkap kecemburuan di dalam ucapan kedua wanita yang ia hadapi. Ia kembali tersenyum, lalu merangkul keduanya dengan santai seperti dulu. "Sudah, jangan iri hati sama Mas Zain, Mas Deden, dan Mas Fikri. Ayo, hari ini aku akan habiskan waktuku bersama kalian. Kita pergi ke warung makannya Pak Tarjo," ajak dia penuh semangat. Fikri tidak melarang sama sekali. Ia membiarkan dia pergi bersama Rida dan Ayu, sementara dirinya kembali masuk ke dalam rumah untuk memberitahu bapak dan ibunya soal dia. Ketiga wanita itu tiba di warung makan dan segera mengambil meja paling pojok. Mereka sama-sama melihat daftar menu
lalu dia yang akan menghafal pesanan untuk disampaikan kepada Pak Tarjo. Ketika dia akhirnya pergi ke tempat Pak Tarjo berada, dirinya kembali berpapasan dengan seorang pria yang tidak terduga. Pria itu juga tampak kaget saat melihat dia lagi setelah pertemuan mereka kemarin di Ekowista Mangrove. Pria itu tampaknya sedang menunggu pesanan makanan yang selesai dibungkus oleh Pak Tarjo. Sayangnya, pria itu tidak datang sendirian. Dia datang ke warung makan tersebut bersama seorang wanita yang tampaknya jauh lebih muda daripada dia. Wanita itu terus saja berdiri di belakang pria tersebut, seakan begitu malu untuk muncul di depan umum. Dia segera menyebutkan pesanan pada Pak Tarjo agar Ayu dan Rida tidak terlalu lama menunggu. Setelahnya dia kembali menatap ke arah pria itu karena tahu bahwa makhluk halus yang terus saja mendampingi pria tersebut sedang berusaha membisikkan sesuatu. Kita bertemu lagi, dan tidak terduga adalah kita bertemu di lingkungan tempat tinggalku, ujar Raga mendadak sedikit berdebar-debar. Dia pun tersenyum saat mendengar suara pria itu lagi. Wanita muda yang ada di belakang Raga mendengarkan dalam diam. Desa ini juga adalah lingkungan tempat tinggalku. Aku sudah tinggal di sini sejak baru dilahirkan, balas dia. Maaf, soal pertemuan kitab kemarin, pikiranku sedang dalam keadaan yang sangat buruk, sehingga aku menanggapi sapaan dari kamu dengan sangat kasar. Aku harap kamu mau memberi maaf untukku. Raga yang baru saja akan memakai ilmu penjerat terhadap dia karena terus mendapat bisikan pada telinga kirinya, mendadak berhenti untuk menggunakan ilmu tersebut. Ketika dia mengutarakan permintaan maaf, ia tidak pernah menyangka bahwa ada wanita di dunia lain tersedia mengutarakan permintaan maaf kepada setelah merasa terganggu dengan kehadirannya. Dia tahu bahwa Raga tidak jadi menggunakan ilmu penjerat, karena kini makhluk halus yang mendampingi pria itu terus saja di tempatnya dan tidak melakukan apa-apa. Wanita muda yang ada di belakang Raga sejak tadi kini berusaha melihat ke arah dia meski dengan cara mengintip pelan-pelan. Wanita muda itu tampak penasaran dengan sosok yang tengah bicara di depan Raga. Tapi, aku serius soal caramu yang kuno demi bisa mendapat padaku. Kamu sebenarnya bisa melakukannya yang lebih baik daripada mencoba menunjukkan padaku bahwa kamu adalah sosok pria yang pintar. Karena jujur saja, caramu itu juga melukai harga diriku dan membuat aku merasa seperti seorang wanita terlihat bodoh di matamu. Kemarin, seharusnya kamu bisa langsung saja tanyakan siapa namaku dan nomor teleponku. Dengan begitu, mungkin aku tidak akan membalasmu dengan menunjukkan bahwa aku lebih pintar darimu. Jelas dia. Raga langsung tersenyum sesaat sebelum akhirnya memasang ekspresi tidak percaya diri seperti biasanya. Jika dengan cara lain kemarin aku gunakan kamu merasa tidak suka, menurutku aku akan percaya bahwa menanyakan siapa namamu dan berapa nomor teleponmu akan berhasil membuat mendapatkan jawaban dari kamu. Tanya Raga. Namaku Diah Arasti Prawira, nomor teleponku sekian. Jawab dia lalu segera berbalik meninggalkan Raga, menahan tawa diam-diam. Raga kembali terdiam sambil memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wanita muda yang ada di belakang Raga sejak tadi kini tertawa pelan ketika melihat bagaimana ekspresi Raga setelah dia pergi dari hadapannya. Wanita muda itu segera menarik lengan Raga agar mereka bisa pulang, karena pesanan makanan mereka sudah diserahkan sejak tadi oleh Pak Tarjo. Fari, itu barusan dia memberitahu aku siapa namanya dan beberapa nomor teleponnya kan? Dia menyebutkan siapa namanya dan berapa nomor teleponnya hanya untuk Mas Raga seseorang. Jawab Farah sengaja menggoda Raga. Raga kini memikirkan hal itu, seakan baru saja menghadapi sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Wah,
Tumben sekali aku bisa mendapatkan sesemudah itu. Baru kali ini juga ada wanita yang tidak segan mengucap maaf di belakangku. Aku belum catat nomor teleponnya. Panik Raga. Sudah aku catat untuk Mas Raga. Salinlah ke ponsel milik Mas, saut Farah sambil menyerahkan ponselnya kepada Raga. Rida dan Ayu terus banyak bercerita pada dia tentang hal apa saja yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Dia mendengarkan mereka dengan serius, sesekali dia tertawa jika ada yang lucu. Terkadang juga dia ikut bersedih jika ada bagian yang menyedihkan. Namun sebenarnya pikiran dia saat ini hanya tertuju pada Raga yang tadi dihadapinya secara berbeda dari pertemuan kemarin. Dia belum bertanya siapa namanya, sementara tadi dirinya sudah menyebutkan namanya sendiri berserta nomor telepon. Entah Raga akan mencoba menghubungi atau tidak, ia tidak berharap banyak. Ia sadar bahwa pertemuan pertama kemarin adalah pertemuan yang sangat kacau. Tidak usah seharusnya mempermalukan pria itu, meski dirinya merasa kesal dengan makhluk halus yang dilihatnya. Karena meski ia belum tahu mengapa Raga sampai bisa memiliki ilmu seperti itu, tampaknya Raga sendiri tidak berniat memiliki ilmu tersebut. Dia bisa menebak hal tersebut karena selalu saja melihat betapa ragunya pria itu ketika makhluk yang mendampinginya membisikkan sesuatu. Seakan dia ingin terlepas dari makhluk itu, namun tidak bisa melakukannya. Alhamdulillah, akhirnya aku kenyang, ucap Ayu dengan senyum manisnya yang tidak pernah memudar. Rida dan dia pun kompak menatap ke arah Ayu yang saat itu baru saja menandaskan es markisa dari gelasnya. Jelas kenyang dong, masa iya kamu masih nggak kenyang setelah melahap 2 piring nasi goreng dan semangkuk mie ayam? Itu pun belum aku hitung sama es batu 1 gelas dan markisa 2 gelas, saut Rida. Kami akan merasa kaget kalau kamu mengatakan belum kenyang setelah melahap semua itu, Yu. Bisa-bisa kamu akan akrobat di atas meja kalau itu sampai terjadi. Tambah dia sambil menahan tawanya agar tidak lolos. Ayu menatap sebal ke arah kedua sahabatnya tersebut. Kalian itu seperti tidak tahu saja kalau porsi makannya memang banyak, tidak usah protes. Selama aku pasti mau makan, berarti tandanya aku sehat walafiat. Balas Ayu begitu santai. Kita sih nggak protes Yu, hanya saja setelah melihat porsi makananmu yang segunung itu, aku mendadak ingat wajah Mas Zain. Insya Allah, aku doakan agar suatu saat nanti bisa jadi menjadi orang yang menafkahi dirimu. Tapi jika memang demikian, berarti Mas Zain jelas harus banting tulang, jauh lebih keras daripada saat ini tengah dia lakukan, ujar dia. Rida pun langsung tertawa ketika mendengar hal itu. Wajah Ayu sendiri mendadak memerah disertai ekspresi gemas terhadap dia yang selalu bicara saja terlalu terbuka di depan umum. Mantep Di, kamu jelas benar bahwa Ayu ingin ditinggalkan soal kemungkinan bahwa dirinya akan berjodoh dengan Mas Zain. Biar dia tahu diri dan mencoba mengurangi porsi makannya, agar di masa depan Mas Zain tidak perlu mati-matian bekerja pagi, siang, malam. Rida setuju dengan yang dia katakan. Sudah cukup, jangan keras-keras menyebut nama Mas Zain di depan umum. Aku malu kalau Mas Zain tahu soal perasaanku untuk dia. Cicit Ayu sambil mencoba menutupi wajah dengan tisu. Lah terus, mau sampai kapan kamu memendam perasaan itu, Yu? Bagaimana kalau ternyata selama ini Mas Zain juga suka sama kamu, tapi terlalu takut untuk mengungkapkan padamu soal kamu selalu menghindar dari dia? Kamu akan menyesal nanti Mas Zain akhirnya memilih wanita Yu. Jadi saranku, gas saja, ungkapkan dan biarkan Mas Zain tahu soal perasaanmu sama dia, pancing dia. Setuju, lagian aku sudah bosan tahu terus-terusan mendengar curhatmu soal Mas Zain, tapi kamu tetap saja tidak ada upaya
untuk memberitahu orangnya soal perasaanmu itu. Mau sampai kapan kamu mencintai tanpa mendapatkan balasan? Goda Rida. Jangan berandai-andai terlalu jauh. Yang suka sama Mas Zain itu banyak. Aku ini cuma serpian batu kerikil kalau dibandingkan dengan wanita lain yang suka sama dia. Semuanya akan indah kalau perasaan terbalas. Tapi bagaimana kalau nyatanya perasaanku tidak terbalas? Mau disimpan di mana wajahku setiap kali bertemu dengan Mas Zain? Tanya Ayu membalas semua dorongan yang dia dan Rida lakukan. Kalau begitu, mari kita andai-andai aja. Ajak dia. Seandainya Mas Zain punya perasaan yang sama terhadap kamu dan mencoba mendekatimu, kamu tidak akan menghindar dia kan? Kamu akan membuka jalan untuk dia lebar mungkin kan? Ayu terdiam sejenak. Rida menatap Ayu dengan serius sambil tersenyum penuh harapan. Keberadaan dia di antara mereka berdua jelas selalu memberi sesuatu yang berbeda. Dia adalah orang yang salah, selalu memberikan dorongan positif terhadap Ayu maupun Rida. Kalau Mas Zain ketemu kamu dan dia menyapa, maka kamu akan balas menyapanya kan? Kalau Mas Zain mau ajak kamu ngobrol atau ajak kamu jalan berdua, kamu akan setuju dengan ajakannya kan? Menurutmu gimana? Masa iya aku mau menolak kalau memang dia mau duluan? Intinya, aku cuma nggak bisa memulai duluan. Aku malu, jawab Ayu. Sip, oke, kita berdua akan mencatat jawabanmu itu, Yu. Nanti kita akan selalu mengingatkan kamu untuk memenuhi semua jawaban tadi. Kalau seandainya Mas Zain ternyata ada sinyal-sinyal suka sama kamu dan mau pendekatan. Saud Rida penuh semangat. Ya betul, aku akan melakukan hal sama agar kamu dan perasaanmu tidak terombang-ambing terus gara-gara memendam suka terhadap Mas Zain. Tambah dia. Dia pun segera mematikan sambungan telepon yang terhubung dengan Zainal sejak tadi. Zainal jelas senang sekali di kantornya selama mendengar pembicaraan ketiga wanita itu menggunakan earbud yang ternyata memang disengaja oleh dia agar Zainal mendapatkan jalan untuk mendapatkan Ayu. Dia kini sudah berjalan keluar dari warung, makan bersama Rida dan Ayu. Ketiganya tidak sengaja berpapasan dengan Farah yang ternyata akan kembali ke warung makan karena tadi lupa membeli sesuatu. Dia ingin wajahnya meski tidak tahu siapa namanya. Farah terus saja berjalan sambil menunjukkan wajah agar tidak ada yang memperhatikannya. Namun hal itu sama sekali tidak membuat dia mengabaikannya. Hei, kamu mau kemana? Kok sendirian? Tanya dia. Farah pun menghentikan langkahnya dan mengangkat wajahnya untuk menatap ke arah dia. Rida dan Ayu juga menatap ke arah Farah seraya tersenyum. Mereka berdua tampaknya baru melihat sosok Farah dan tidak terlalu mengenalnya. Aku tadi lupa membeli sesuatu di warung makan. Jadi aku suruh kembali lagi untuk membelinya. Jawab Farah dengan suara begitu pelan. Terus, yang tadi mengantarmu di mana? Dia tidak mengantarmu lagi. Mas Raga sudah kembali ke kantornya, jadi tidak ada yang mengantarku. Aku harus pergi sendirian. Oh, dia sudah kembali ke kantor, ternyata. Ya sudah, ayo biar kami yang antar. Kamu suruh beli apa? Dia merangkul Farah dengan santai. Itulah sahabat cerita dari Kutukan. Ditunggu part selanjutnya.